Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Di video kali ini kita akan berbagi tutorial ataupun berbagi tips-tips cara memperbaiki salah satu perangkat hidrolik, yaitu dongkrak botol seperti yang kita tunjukkan di video ini. Utamanya adalah terkait masalah yang sering terjadi di perangkat dongkrak botol atau dongkrak hidrolik, yaitu problem mengapa seal pompa dongkrak botol ataupun seal pompa dongkrak hidrolik manual sering mengalami kebocoran. Nah, di sini akan kita jelaskan mengapa hal-hal seperti itu sering terjadi, dan juga kita akan memberikan atau menjelaskan kepada teman-teman nanti bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, teman-teman ikuti terus video kami ini ya. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu bahwa untuk dongkrak hidrolik atau dongkrak botol ataupun untuk beberapa pompa hidrolik manual menggunakan beberapa model pompa ataupun jenis-jenis seal ataupun o-ring yang digunakan di pompa tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah model pompa seperti ini menggunakan o-ring. Nah, itu biasanya digunakan di dongkrak botol seperti ini ya. Ini sangat familiar ya, sangat umum kita jumpai, dan mungkin teman-teman juga sering menggunakannya. Nah, sedangkan model yang kedua, nah model seperti ini adalah dongkrak booster ya, yang merah ini. Dan juga yang biru seperti ini, dia menggunakan o-ring di sini dan juga menggunakan seal UHS ya, dan juga menggunakan ada semacam seal backupnya. Dan kemudian ada juga yang menggunakan sistem ataupun model pompa seperti, nah ini adalah salah satu dongkrak yang sangat familiar ya. Ini adalah dongkrak merek Masada ya. Dia menggunakan model seal bukan di pompanya ya, namun di plunger piston pompanya seperti ini. Nah, ini juga sangat umum dan ini mempunyai kelebihan masing-masing ya di setiap jenis dongkrak yang diproduksi. Namun pada video kali ini kita akan membahas secara khusus perangkat dongkrak hidrolik dengan model piston pompa seperti ini ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi teman-teman, mengapa seal-seal pompa dongkrak tersebut sering bocor atau gampang bocor, padahal mungkin teman-teman sudah mengganti atau bolak-balik mengganti seal pompa tersebut, namun ya setiap dipakai tetap bocor ataupun gampang bocor ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa alasannya. Sebelum kita nanti menjelaskan cara mengatasinya, kita jelaskan dulu beberapa alasannya. Di antaranya adalah yang pertama, kualitas seal ataupun o-ring yang digunakan di perangkat pompa dongkrak tersebut. Yang kedua, ukuran seal ataupun o-ring yang digunakan di piston pompa dongkrak tersebut ya. Dan kemudian yang ketiga, kesesuaian kapasitas dongkrak yang kita gunakan. Dan yang keempat, presisi antara plunger dan piston pompanya sudah berkurang. Nah, inilah alasan mengapa seal dongkrak ataupun seal pompa dongkrak hidrolik
sering mengalami kebocoran ya teman-teman. Baik, mungkin kita akan jelaskan satu persatu ya teman-teman terkait alasan-alasan tadi, dan mungkin juga sekedar tips-tips dari kami aja ya untuk membantu teman-teman dalam memperbaiki dongkrak botol atau dongkrak hidrolik seperti ini. Secara umum teman-teman, untuk seal ataupun o-ring dongkrak botol seperti ini umumnya menggunakan o-ring dengan bahan NBR ya. Namun bahan NBR ini juga ternyata banyak macamnya ya. Seperti atau misalnya NBR 70, NBR 90 dan lain-lain ya. Dan itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Namun untuk dongkrak botol ataupun seal ataupun o-ring dongkrak seperti ini, kami merekomendasikan untuk menggunakan NBR 90 ya, karena teksturnya lebih kuat dan tahan terhadap tekanan ataupun lebih kuat ya. Nah, selain o-ring berbahan NBR, ada juga o-ring berbahan piton ya, dan bahkan ada juga o-ring dongkrak yang berbahan poliuretan atau sering disebut berbahan PU ya. Kemudian kita akan menjelaskan alasan yang kedua mengapa seal dongkrak ataupun seal pompa dongkrak kita sering mengalami kebocoran. Yang kedua tadi kita jelaskan adalah karena ukuran seal pompa dongkrak yang tidak sesuai. Nah, sebagai catatan teman-teman, untuk seal pompa dongkrak yang kita bahas kali ini secara khusus di sini kita lihat ukurannya. Untuk pompa dongkrak ukuran 20 ton ke bawah biasanya menggunakan piston pompa berukuran atau berdiameter 11 mm. Nah, di sini biasanya pompa atau piston pompa tersebut menggunakan o-ring dengan ukuran 2x8 ya. Sedangkan untuk dongkrak ukuran 30 ton ke atas biasanya menggunakan as pompanya ataupun piston pompanya berukuran 12 mm dan biasanya menggunakan o-ring dengan ukuran 3x7 mm ya. Dan sebagai catatan, untuk pemasangan o-ring di as pompa seperti ini selalu disupport dengan backup o-ring ya, yang berbahan plastik seperti ini. Nah, ukuran o-ring yang tidak sesuai inilah yang sering membuat seal pompa dongkrak botol kita sering bocor apabila kita melakukan penggantian o-ring ataupun seal pompa dongkrak tersebut. Bahkan teman-teman juga mungkin sering melakukan penggantian seal dengan memodifikasi ukuran, misalkan mengganjal ataupun menambahkan sel tip ataupun bahan lain di bagian tempat pemasangan o-ring di piston pompa dongkrak yang mau teman-teman servis misalnya. Nah, hal tersebut kurang tepat ya, dan mungkin itu hanya bisa kita lakukan untuk posisi keadaan darurat saja ya, untuk pemakaian sementara, karena hal tersebut tidak bakalan bisa awet ya, karena dimensi ukuran sealnya sudah tidak pas. Selanjutnya, alasan yang ketiga mengapa seal pompa dongkrak kita sering mengalami kebocoran atau bocor seal. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian kapasitas dongkrak yang kita gunakan. Misalkan spek dongkrak 20 ton digunakan untuk mengangkat beban lebih daripada 20 ton, dan ini akan sangat memungkinkan dongkrak yang
kita gunakan tidak akan bertahan lama atau tidak akan awet, terutama di bagian piston pompanya akan cepat mengalami kebocoran seal ya. Untuk itu kami sarankan kepada teman-teman semua agar tetap menggunakan peralatan secara khusus dongkrak yang kita gunakan sesuai dengan spesifikasi dongkrak yang kita punya ya. Selanjutnya, alasan yang keempat atau yang terakhir, mengapa seal pompa dongkrak kita sering mengalami kebocoran ya, yaitu disebabkan oleh tidak presisinya antara plunger dan piston pompa. Nah, khusus di alasan keempat ini teman-teman, kami akan memberikan tips secara khusus cara mengatasinya, karena hal tersebut sangat sering terjadi ya. Untuk indikasi ataupun ciri-ciri plunger dan pompa yang tidak presisi, teman-teman bisa melihat di plunger atau pompanya seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan oblak, atau juga plunger atau pompanya ini bisa dilepas dari bodi dongkrak ini ya, dan dimasukkan seperti ini dan digoyang-goyang. Apakah dia masih presisi, itu bisa kelihatan ya, karena toleransinya tidak terlalu jauh ya. Jadi ketika dia dimasukkan antara plunger dan pompanya benar-benar press ya, benar-benar presisi. Dan itu bisa kita lihat juga dari dongkraknya ya. Umumnya dongkraknya sudah tua ya, bisa kelihatan dari fisiknya juga. Dan untuk seharusnya yang masih presisi itu atau yang masih bagus itu, kita bisa juga melihat ciri-cirinya ya. Mungkin dongkraknya juga masih baru, atau kita lihat di bagian plunger dan pompa seperti ini masih presisi ya, kita goyang juga tidak goyang. Nah, itu ciri-cirinya masih bagus. Nah, kalau memang sudah oblak, sebagus apapun sealnya atau kualitasnya ataupun ukurannya sudah tepat sesuai dengan speknya, itu tidak membantu ya. Nah, di sini makanya kami memberikan tips yang sangat tepat ya buat teman-teman semua. Nah, untuk penyebab mengapa pompa dongkrak dan plungernya bisa tidak presisi atau oblak, ini mungkin disebabkan oleh penggunaan dongkrak yang sudah cukup lama ya. Artinya proses mekanisme piston pompa dan plungernya sudah mengalami pergesekan yang terus-menerus ya. Nah, itu yang kami sebutkan tadi, karena penggunaan dongkrak yang sudah cukup panjang atau dongkrak yang sudah tua umumnya ya. Nah, mungkin teman-teman juga sering mengalami hal ini, dimana cara mengatasi hal tersebut yang paling tepatnya ya diganti satu set antara plunger dan pompanya. Namun di sini bisa kami sebutkan bahwa hal tersebut ya lumayan mahal juga ya. Mungkin untuk penggantian antara plunger dan pompa saat ini juga part tersebut sudah cukup banyak ya, tersedia di online shop misalnya. Namun ya itu tadi, karena untuk penggantian kedua part tersebut kami melihat cukup mahal ya. Justru itu kami sarankan atau kami memberikan tips kepada teman-teman semua cara mengatasinya, yaitu dengan cara memodifikasi piston pompa seperti ini dengan menggunakan tambahan seal UHS yang kita tempatkan di ujung piston pompa dongkrak dengan model seperti ini ya. Nah, sesuai dengan pengalaman kita sejauh ini, metode seperti ini teman-teman cukup efektif ya, secara khusus untuk penggunaan dongkrak dengan kapasitas besar ya. Dan untuk metode ataupun model seperti ini justru bisa mengcover beberapa alasan yang kita sebutkan di awal tadi ya, dengan 3 alasan di awal.
Misalnya kita tidak bisa mendapatkan o-ring dengan kualitas yang bagus ataupun dengan bahan yang sesuai dengan spek bawaannya. Nah, kita bisa menggunakan metode seperti ini juga. Dan juga alasan yang kedua, misalnya kita tidak bisa mendapatkan o-ring dengan ukuran yang direkomendasikan atau sesuai dengan speknya, ya kita juga bisa menggunakan model ataupun metode seperti ini. Nah, kecuali untuk alasan yang ketiga ya, yaitu kesesuaian kapasitas. Modifikasi seperti ini tidak menjadi jaminan ya apabila kita menggunakan alat atau dongkrak kita tidak sesuai dengan kapasitas yang direkomendasikan ya. Jadi kesimpulannya, apabila teman-teman mempunyai dongkrak hidrolik dengan problem yang sama dengan yang ada di video ini, kami sarankan teman-teman bisa melakukan modifikasi di seal piston pompanya dengan cara membubut bagian ujung piston pompanya ya. Baik teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Video tentang problem mengapa seal pompa dongkrak sering mengalami kebocoran dan video tentang cara mengatasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kami membagikan video tutorial hidrolik kepada Anda. Terima kasih.